Woho, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2 tentunya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 123 versi Read OPM. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 123 ini, para pahlawan kelas S telah terpojok menghadapi eksekutif asosiasi monster. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene, kita diperlihatkan para pahlawan kelas S yang satu persatu dikalahkan oleh eksekutif asosiasi monster. Mulai dari Pigat, sang pahlawan kelas S peringkat 10 yang sudah dalam keadaan terluka parah akan dimakan oleh Monster Gums. Berikutnya ada Atomic Samurai, pahlawan kelas S peringkat 4 yang telah dikalahkan oleh Black Spom. Bahkan Atomic Samurai sampai tidak bisa bergerak karena terlalu banyak menerima serangan yang dilancarkan si monster. Selanjutnya ada pahlawan kelas S peringkat 8, Zombie Man, yang mengalami luka bakar sangat parah akibat menerima serangan dari Homeless Emperor. Si monster yang bersiap-siap menyerang Zombie Man bertanya, apakah Zombie Man sudah tidak bisa meregenerasi tubuhnya lagi? Di sisi lain, ada pahlawan kelas S peringkat kelima, yaitu bocah jenius Child Emperor yang sedang ditelan oleh cairan hidup Evil Natural Water. Meski sedang tersudut, pahlawan jenius kita satu ini berusaha berpikir keras dan mencari cara agar bisa membalikkan keadaan. Sedangkan dia sudah hampir menggunakan semua senjata yang ada di dalam tasnya. Lalu ada pahlawan kelas S peringkat 17, Puri-Puri Prisoner, yang mencoba bangkit setelah dihajar Garou secara bertubi-tubi. Dalam benaknya, Puri-Puri Prisoner mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap percaya dengan kekuatan cinta. Dan dengan kekuatan imajinasi, dia harusnya juga masih kuat untuk berjalan. Setelah itu ada pahlawan kelas A peringkat pertama, Amaimas, yang berteriak ketakutan melihat wajah dari monster Fuhril Ugly yang begitu sangat jelek. Saking ketakutannya bahkan membuat Amaimas sampai mimisan. Berikutnya diperlihatkan ketiga murid Atomic Samurai, Bushi-Drill, Okamaitachi, dan Iayan, yang tergeletak tidak berdaya setelah menghadapi monster Evil Natural Water. Bahkan Bushi-Drill dan Okamaitachi sampai pingsan, cuma Iayan saja yang masih sadarkan diri. Para pahlawan kelas atas memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam jajaran para pahlawan yang ada di asosiasi pahlawan. Namun pada hari ini, asosiasi pahlawan untuk pertama kalinya menghadapi sekelompok monster yang sesungguhnya. Kali ini mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian yang ada di depan mereka. Bagi para pahlawan yang telah mendapatkan kekuatan melebihi manusia biasa, harusnya itu bukanlah takdir yang harus mereka hadapi. Namun untuk hari ini mereka tidak siap untuk mati. Dalam pikiran mereka, ketakutan yang telah lama mereka lupakan mulai muncul kembali. Pada kenyataannya, ini bukan pertama kalinya umat manusia melakukan kontak dengan ancaman sebesar ini. Tapi selama si botak berjubah tetap acuh tak acuh tentang menceritakan aktivitas tempurnya selama ini, maka tetap tidak ada yang tahu seberapa hebat dia dan jasa-jasanya. Dalam asosiasi pahlawan ada juga seseorang di antara para staff elit yang mengharapkan monster yang sangat kuat yang bisa membuat para pahlawan kelas S tersandung, yaitu staff Shichi. Namun tetap saja, alasan mengapa dia begitu percaya diri dengan kekuatan pertempuran tim penyerang adalah karena keikutsertaan pahlawan kelas S peringkat 2, yaitu Tatsumaki. Tapi di saat seperti ini pun Tatsumaki malah dengan mudahnya, so easy man, mengalahkan sang penasehat milik asosiasi monster. Dalam sikap frontal, dia adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan di dunia ini untuk dikalahkan. Daripada Blast, sang pahlawan kelas S peringkat 1 yang tidak sembarangan berdiri di tengah panggung, karena dia diperlakukan sebagai senjata terakhir milik asosiasi pahlawan. Diperlihatkan Tatsumaki yang berhasil mengalahkan Gyoro-Gyoro dan mengangkat jasad yang berada di dalam tubuh si monster. Tatsumaki tidak menyangka jika tubuh asli yang berada di dalam Gyoro-Gyoro hanyalah bongkahan daging saja.
Dia juga menyadari jika teriakan yang dilakukan si monster beberapa waktu lalu saat disiksa Tatsumaki cuma acting, dan semua hanyalah akal-akalan si Gyoro agar terlihat sekarat saja. Jauh dari lokasi pertempuran itu ada seseorang yang ternyata adalah dalang di balik terbentuknya asosiasi monster, serta orang yang menggerakkan Gyoro dari belakang. Dia merasakan jika boneka daging yang dia masukkan untuk menggerakkan Gyoro juga dikeluarkan oleh Tatsumaki. Orang itu merasa beruntung karena dia tidak masuk langsung di dalam pengendalian bongkahan daging boneka Gyoro. Orang itu menyadari jika kemampuan yang dimiliki Tatsumaki patut untuk ditakuti, bahkan oleh adik kandungnya sekalipun. Pahlawan kelas S lainnya masih bisa dikalahkan dengan kombinasi monster yang tepat. Tapi menurutnya Tatsumaki lah satu-satunya pahlawan yang membuatnya pusing. Walau begitu, jika orang itu mengkombinasikan Harmless Emperor dengan Black Sperm, maka pahlawan manapun bisa dikalahkan. Meskipun biasanya tidak pernah kejadian ada monster level bencana naga yang akan bertarung bersama-sama. Asosiasi monster secara ajaib diberkati dengan anggota-anggota yang sangat kuat. Jauh di bawah tanah markas asosiasi monster ada suatu ruangan di mana dalang di balik asosiasi monster bersembunyi. Rencananya setelah para eksekutif mengalahkan masing-masing pahlawan yang ditargetkan, orang itu akan mengirim telepati untuk mengepung Tatsumaki dan mengalahkannya. Orang tersebut akan menyaksikan pertempuran itu jauh di bawah tanah. Bahkan para monster saja tidak ada yang tahu lokasi keberadaan orang itu. Dia akan mencari boneka baru lagi sebagai pengganti Gyoro. Menurutnya penguasa yang sesungguhnya tidak akan terjun ke garis depan. Ternyata dalang di balik semua ini adalah seseorang wanita pengguna telekinesis bernama Psychos, yang saat ini dia bersembunyi jauh di bawah tanah dari markas asosiasi monster berada. Tujuan Psychos adalah membuat seluruh dunia menjadi ketakutan akan kehadiran raja monster baru yang tak banyak diketahui oleh publik. Menurut Psychos, dengan begitu dia akan dikenal sebagai seorang revolusioner dunia ini untuk selamanya. Dan oleh sebab itulah langkah selanjutnya adalah dia harus membunuh Tatsumaki. Selang beberapa detik berlalu, secara ajaib pahlawan kelas S peringkat 2 kita satu ini bisa merasakan keberadaan Psychos yang sebagai dalang di balik boneka monster Gyoro. Sambil menunjuk ke arah bawah, Tatsumaki juga menemukan lokasi di mana tepatnya Psychos bersembunyi. Psychos yang melihat itu dari kejauhan terkejut dan tidak percaya jika keberadaannya telah ditemukan oleh Tatsumaki, karena saat ini posisinya berada di 1500 meter di bawah permukaan kota Z. Telepatinya bisa sampai di atas itu berkat adanya perantara berupa sebuah bola mata yang ditempatkan di setiap titik lantai, dan hal itu terasa mustahil jika bisa diketahui seseorang. Namun setelah itu Psychos merasa Tatsumaki melihatnya dari atas, dan seketika membuatnya langsung berkeringat dingin ketakutan. Ternyata Tatsumaki bisa menemukan keberadaan Psychos karena dia merasakan sisa-sisa pancaran telepati dari tubuh boneka Gyoro itu. Setelah itu dengan telekinesisnya Tatsumaki menarik Psychos dari persembunyiannya. Saking besarnya tarikan psikis itu bahkan membuat area sekitar Tatsumaki menjadi bergetar. Seketika Psychos yang berada jauh di bawah tanah tubuhnya menjadi kaku dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dengan telepatinya, Psychos meminta bantuan dari para eksekutif asosiasi monster. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian dari Tatsumaki agar dia bisa kabur. Namun sayangnya saat itu semua eksekutif sedang sibuk mengalahkan para pahlawan yang tersisa. Psychos teringat dengan anjing Rover karena sebelumnya dia belum memberikan instruksi kepada Rover. Menurutnya cuma dia saja yang bisa diandalkan dalam situasi seperti sekarang ini. Setelah itu Psychos melakukan telepati dengan tenaga penuh untuk menghubungi anjing Rover dan memerintahkannya untuk menyerang Tatsumaki. Namun secara tak terduga di sisi lain ternyata anjing Rover juga sedang berhadapan dengan Bang, Bom, dan Fubuki. Si anjing melancarkan tembakan laser besarnya ke arah ketiga pahlawan itu. Dengan barir telekinesisnya, Fubuki mencoba menahan serangan tersebut. Namun saking besarnya serangan yang dilancarkan anjing Rover bahkan membuat Fubuki, Bang, dan Bom sampai terlempar ke belakang.
Saking besarnya tembakan yang dilancarkan anjing rover bahkan membuat seluruh area di sekitarnya menjadi hancur berkeping-keping. Mampukah Fubuki bersama Bang dan Bom mengalahkan anjing rover yang notabene adalah salah satu eksekutif asosiasi monster? Dan mungkinkah anjing rover menuruti perintah dari Psychos untuk mengganggu Tatsumaki sedangkan kondisinya sekarang ini sedang berhadapan dengan 3 pahlawan kuat? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 123 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 123 yang ending scene-nya memperlihatkan anjing rover yang baru kali ini berhadapan dengan Fubuki, Bang, dan Bom. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.